Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kawan Sharing Channel. Baik, kawan-kawanku semuanya, tentu kita ketahui semuanya bahwasannya kiblat umat muslim awalnya yakni di Masjidil Aqsa atau yang dahulu dikenal dengan Yerusalem dan sekarang menjadi Palestina. Kiblat menjadi hal penting dalam syariat Islam. Kiblat adalah arah bagi setiap umat muslim seluruh dunia untuk melakukan ibadah sholat. Kiblat pertama umat Islam ini berlaku sebelum Rasulullah SAW diperintahkan untuk memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Seperti sekarang, sebelum melaksanakan Isra Mi'raj, Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat sunnah di Masjid Al-Aqsa ketika bertempat tinggal di Mekah sebelum hijrah. Beliau beserta para sahabat juga menaikkan sholat dengan mengarahkan kiblat ke Baitul Maqdis. Namun, setelah 16 bulan Hijriah di Madinah, turun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memindahkan arah kiblat dari arah Baitullah Ka'bah di kota Mekah. Lantas, mengapa Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat dan menghadap arah Masjidil Aqsa, hal ini dimaksud agar ibadah umat Islam menghadap ke tempat yang suci serta bebas dari berbagai macam sesembahan. Pada saat itu, kondisi Masjidil Haram yang menjadi keberangkatan Isra Mi'raj belum berupa bangunan masjid. Kala itu, sekitarnya masih dipenuhi oleh berhala-berhala yang jumlahnya mencapai 309 berhala dan senantiasa disembah oleh bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Di bawah kondisi kufuran seperti itu, Rasulullah belum bisa menunaikan ibadah sholat di tempat tersebut. Selain itu, apabila sholat dilaksanakan mengharap Masjidil Haram, hal ini akan menjadi kebanggaan kafir Quraisy, bahwa Rasulullah SAW seolah mengakui berhala-berhala mereka sebagai Tuhan. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama untuk sholat umat Islam. Perpindahan kiblat umat Islam ke Masjidil Haram terjadi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW selalu menghadap mukanya ke Baitul Maqdis saat mengerjakan sholat hingga kurang lebih 16 bulan. Selama itu, Muhammad SAW berkata pada malaikat Jibril, "Saya selalu memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT memalingkan muka saya dari kiblat kaum Yahudi." Ketika itu, Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, sebaiknya engkau terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Selanjutnya, setiap Rasulullah SAW mengerjakan salat, beliau selalu mengadahkan wajahnya ke langit seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat memindahkan kiblat salat kaum muslimin dari kiblat kaum Yahudi, yaitu pada saat Nabi tengah mengerjakan salat dan sedang ruku, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna
innahul haqqu min rabbihim wa ma Allahu ghafilin amma ya'malun. Setelah terjadinya perubahan kiblat untuk mengerjakan sholat bagi umat Islam, timbul berbagai ejekan dan cercaan dari kaum Yahudi di Madinah, kaum munafikin dan kaum musyrikin di Makkah. Sebagian dari pendeta kaum Yahudi berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Muhammad, mengapa engkau sekarang pindah kiblat yang telah engkau hadapi? Padahal engkau ini itu katanya seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim. Akan tetapi sekarang terbukti menyalahi kiblat Nabi Ibrahim dan nabi-nabi Bani Israel. Maka cobalah engkau kembali menghadap ke Baitul Maqdis. Nanti kita akan mengikuti dan membenarkan seruanmu." Sementara kaum musyrikin Quraisy di Makkah berkata pada sebagiannya, Muhammad itu memang selamanya tidak mempunyai pendirian dan tetap. Dahulu sejak dia masih di Makkah, jika mengerjakan sholat menghadap muka ke Ka'bah, maka sesudah pindah ke Madinah, jika mengerjakan sholat menghadap mukanya ke kiblat kaum Yahudi. Sekarang ada kabar lagi, jika mengerjakan sholat menghadap mukanya ke Ka'bah, maka orang tak berpendirian, tetap dan tak bertujuan, yang pasti diikuti orang-orang jika begitu. Teranglah orang-orang yang mengikuti itu adalah orang-orang yang bodoh. Ejekan kaum Yahudi dan kaum musyrikin itu merupakan sebuah fitnah, yang intinya mereka sengaja hendak menghina Nabi besar Muhammad SAW. Karena itulah Allah SWT selalu menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang terbalik di belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyanyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah 143. Dengan demikian, kiblat umat Islam yang pertama kali adalah Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Perpindahan kiblat ke arah Ka'bah Masjidil Haram sesungguhnya merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kawan-kawanku semuanya, itu merupakan kisah singkat mengenai kiblat umat Islam terdahulu, yakni di Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Yerusalem atau Palestina sekarang. Pada itu, semoga kita semuanya umat Islam bersatu padu untuk selalu mendukung kemerdekaan Palestina, karena poin pertama Baitul Maqdis sebagai kiblat pertama umat Islam. Semoga Palestina cepat merdeka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di season berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.